Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Kita mulai sesi interviewnya pada pagi hari ini. Mungkin bisa dijawab sesampainya saja, tidak usah terlalu kaku ya. Anggap saja ini ngobrol-ngobrol biasa gitu. Oke, baik, Mbak. Boleh sekarang silakan diceritakan tentang diri Anda. Baik, selamat pagi Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan saya untuk interview pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desti Anggraini, biasa dipanggil Desti. Saya lulusan dari Universitas Pakuan dengan jurusan manajemen. Selama kuliah, saya ikut dalam organisasi. Keikutsertaan saya dalam organisasi ini membuat saya lebih unggul dalam bidang-bidang kecil. Saya bergabung dalam himpunan mahasiswa manajemen dan saya diberi kepercayaan untuk memegang dan mengelola media sosial himpunan dan menghasilkan kegiatan podcast, video company profile, serta konten-konten menarik untuk mahasiswa manajemen. Selain itu, saya juga pernah mengadakan kegiatan competition Excel, SPSS, dan EVIUS, di mana saya menjadi panitia dan saya mendapatkan pelatihan khusus untuk hal tersebut. Keinginan saya untuk belajar dan kemampuan saya bekerja sama dalam tim membuat saya yakin saya pantas menjadi kandidat yang tepat untuk posisi ini. Saya sangat mengapresiasi percaya diri Anda. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi kekuatan Anda. Kelebihan saya yaitu mampu bekerja sama dalam tim, dalam organisasi. Skill ini sangat diperlukan karena bersama-sama mengerjakan program kerja membuat pekerjaan lebih mudah selesai dan lebih efektif. Selain itu, skill komunikasi yang baik juga membuat koordinasi yang saya lakukan menjadi lebih efektif. Baik, cukup bagus sekali ya. Lalu sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi kelemahan Anda. Baik, untuk kekurangan saya sendiri itu saya sering lupa Bu. Jadi sering lupa ini terjadi ketika saya memiliki deadline yang begitu padat sehingga saya kelupaan untuk salah satu kegiatan yang saya lakukan. Nah, gimana saya mengatasi hal tersebut? Biasanya saya sering mencatat kegiatan-kegiatan yang lebih dulu harus saya kerjakan atau sesuai dengan kepentingan tugas tersebut. Bagaimana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Fokus saya dalam 1-2 tahun ke depan itu untuk benar-benar mendalami posisi pekerjaan ini sehingga di 3-5 tahun ke depan saya mampu memikul tanggung jawab yang lebih besar. Ya, baik, cukup bagus ya. Selanjutnya, bagaimana Anda mengembangkan pengetahuan Anda yang sekarang Anda miliki? Biasanya dalam 3 hari pertama itu saya fokus mencari dan mendalami sesuatu yang baru dalam hidup saya sehingga di 30 hari berikutnya atau di 60 hari ke depan itu saya mampu menerapkan dan berinisiatif atas hal tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke sesi gaji. Kita akan berbicara tentang gaji. Menurut Anda bagaimana atau berapa gaji yang Anda harapkan dari perusahaan ini? Untuk gaji sendiri saya menyesuaikan saja Bu dengan UMK kota ini. Saya yakin dengan pengalaman dan kemampuan saya dapat bekerja dengan signifikan dalam perusahaan ini. Namun saya terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut tentang gaji, tunjangan, dan kompensasi yang ditawarkan dalam perusahaan ini. Oke, baik. Selanjutnya, mengapa Anda mau bekerja di perusahaan ini? Karena saya rasa perusahaan ini memiliki reputasi yang cukup baik, sehingga saya yakin untuk bekerja di sini dan menambah pengalaman saya di bidang industri. Dan berikan alasan Anda mengapa kami harus memilih Anda daripada kandidat yang lainnya. Seperti pengalaman yang sudah saya paparkan tadi di atas Ibu, dan pengalaman-pengalaman saya di organisasi serta skill-skill yang saya asah dalam organisasi, jadi alasan yang tepat kenapa saya patut diterima di posisi ini. Apakah Anda bersedia untuk bekerja lembur? Saya berusaha bekerja dengan waktu yang telah ditentukan, namun jika ada hal yang mendesak dan tidak bisa ditinggal, saya akan berusaha menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Baik, apakah Anda yang ingin Anda tanyakan terkait wawancara ini? Ada Ibu, saya mau bertanya aja sih, bagaimana keseharian pekerja yang bekerja di posisi ini? Baik, untuk keseharian karyawan tersendiri pada posisi ini
Jadi karyawan itu tidak terlalu individualis, tidak terlalu memfokuskan untuk bekerja sendiri-sendiri. Mereka itu cenderung untuk bekerja sama sehingga menimbulkan atau menciptakan di mana keadaan mereka itu mendadak meeting. Tapi meeting yang saya sebutkan tadi bukan berarti meeting formal yang harus diadakan setiap waktu, tapi meetingnya itu adalah berdiskusi atau bekerja sama dalam satu meja, berdiskusi tentang proyek yang akan dikerjakan, seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu, terima kasih atas pengalaman interview di pagi hari ini. Saya sangat excited sekali untuk bergabung dalam perusahaan ini. Terima kasih. Baik, untuk sesi interview kita pada hari ini telah berakhir, dan untuk informasinya akan diinformasikan oleh perusahaan lewat email yang akan dikirimkan ke Anda dalam kurun waktu 2 hari ke depan. Selamat siang. Selamat pagi Bu, boleh saya masuk? Iya, selamat pagi. Baik Ibu. Ya, boleh silakan. Kita buka sesi interview kita di pagi hari ini ya. Kak, kamu boleh ceritakan dulu tentang diri kamu. Ya, selamat pagi Ibu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anita Octavia Manulang. Saya sering dikenal sebagai Anit. Saya merupakan lulusan dari S1 Manajemen yang sekarang berfokus pada bidang digital kreatif, yang mana skill yang saya fokuskan yaitu fotografi dan desain grafis Ibu. Oke, boleh kamu jelasin atau sebutin kekuatan dan kelebihan di dalam diri kamu? Baik, untuk kekuatan atau kelebihan saya tersendiri ya Ibu, jadi saya itu memiliki kelebihan di mana saya mudah untuk beradaptasi di lingkungan baru. Lalu selanjutnya saya juga memiliki kelebihan yang mana saya juga mudah untuk bekerja sama dengan rekan-rekan setim. Semasa kuliah saya sudah mengembangkan kemampuan fotografi dan desain grafis saya, sehingga saya cukup lebih kompeten Ibu. Dan ditunjang dari portofolio yang sudah saya kirimkan ke Ibu. Apakah boleh saya menunjukkan kembali Ibu? Izin Ibu untuk mempresentasikan portofolio saya secara singkat. Di sini ada tentang saya atau deskripsi tentang saya yang sudah saya jelaskan seperti di awal tadi. Dan pengalaman dari pendidikan saya itu, saya terakhir sekolah di SMK Telekomunika dan terakhir lulusan dari Pakuan Universitas, yaitu di Prodi Manajemen seperti yang saya sampaikan awalnya. Dan berikut ada beberapa hasil dari event-event yang sudah saya handle Bu. Baik Ibu, untuk pengalaman bekerja saya sendiri semasa kuliah, jadi saya tidak hanya mengembangkan kemampuan saya secara teori, jadi saya langsung terjun untuk mempraktekannya dengan saya mengikuti event-event yang ada di gereja, di sekolah maupun di kampus saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada hasil dari karya-karya saya di beberapa event Bu. Oh, aku cukup impresif ya dengan portofolio yang tadi kamu sudah jelasin sama aku. Kamu juga salah satu orang yang aktif. Sekarang kamu boleh sebutin dan jelasin apa sih kekurangan dalam diri kamu? Oke Ibu, seperti sebelumnya kalau saya sudah menyampaikan kekuatan atau kelebihan saya juga memiliki kelemahan. Yang mana kelemahan saya yaitu terdapat pada time management saya yang kurang baik Ibu. Jadi saya seringkali mengalami kendala untuk kurang fokus dalam memprioritaskan kegiatan mana saja yang seharusnya saya prioritaskan terlebih dahulu. Tapi untuk menyelesaikan kelemahan saya itu, untuk mengatasi kelemahan saya itu, saya memiliki solusi yaitu dengan journaling. Selain journaling, saya juga menyiapkan notes-notes kecil yang saya tulis setiap hari untuk menentukan jadwal apa saja yang akan ada pada hari tersebut, sehingga memudahkan saya untuk mengatur kembali jadwal apabila ada jadwal kegiatan yang tiba-tiba ada, seperti itu. Baik, bagaimana kamu melihat diri kamu dalam 5 tahun ke depan? Baik, untuk diri saya sendiri dalam 5 tahun ke depan yang saya lihat yaitu saya bisa lebih cukup berkompeten dalam posisi yang saya tempati sekarang. Tapi tidak hanya itu, saya juga lebih berkompeten lagi dalam bidang digital industri.
Selain itu juga Ibu, saya akan mendedikasikan diri saya untuk membuka privat, yang mana saya akan meneruskan ilmu-ilmu saya kepada orang-orang yang berminat. Seperti itu. Oke, bagaimana juga kamu mengembangkan pengetahuan kamu? Ya, baik Ibu, untuk cara saya mengembangkan pengetahuan saya semasa kuliah kemarin, jadi saya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya tidak hanya berfokus pada teori-teorinya saja, tetapi saya juga langsung terjun untuk mempraktekkannya. Seperti itu, Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi gaji. Kira-kira berapa sih gaji yang kamu harapkan? Untuk gaji tersendiri ya Ibu, saya sudah melakukan riset pada posisi saya ini. Rata-rata rentang gajinya itu 3-5 juta. Namun saya juga bersedia apabila gajinya ditentukan dari UMK. Seperti itu, Bu. Kamu riset ya. Terus kenapa sih kamu mau bergabung dalam perusahaan? Saya melihat perusahaan Mantapu Corp ini memiliki reputasi yang sangat baik. Jadi saya juga merasa bahwa saya bisa mengembangkan diri saya melalui dedikasi yang saya berikan kepada perusahaan ini. Kenapa kami harus memilih kamu sebagai kandidat di posisi ini? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Ibu, saya telah memiliki beberapa pengalaman dan juga saya sudah memiliki kemampuan ini dari semenjak saya masih di bangku perkuliahan, sehingga itu membuat saya lebih kompeten daripada kandidat-kandidat yang lainnya, Ibu. Untuk posisi ini, apakah kamu bersedia bekerja lembur? Saya bersedia untuk bekerja lembur, Ibu, apabila ada atau terdapat kondisi-kondisi atau situasi di mana hal-hal tersebut tidak bisa dikesampingkan, Ibu, seperti proyek-proyek yang mendadak datang. Baik Anita, sebelum saya tutup, dari interview ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Ibu, saya memiliki satu pertanyaan terkait wawancara ini. Saya ingin bertanya terkait keseharian karyawan-karyawan atau staf-staf tim yang bekerja di posisi tersebut, Ibu. Ya baik, biasanya kalau di posisi yang ingin kamu lamar ini, mereka itu kalau emang lagi nggak ada job atau lagi kosong, mereka biasanya riset atau berkomunikasi bersama dengan timnya. Jadi siap-siap untuk bekerja sama dalam tim dan tuangkan ide-ide yang kamu punya. Itu aja sih pesan dari saya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk keberlanjutannya nanti akan dikabari melalui email oleh perusahaan. Saya tutup untuk pembagian ini. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Saya pamit ya Ibu. Iya, silakan.